Shalom dan selamat pagi, saudara-saudari dan ibu bapa sekalian. Mari kita mempersiapkan diri untuk menyembah Tuhan dengan lagu Berkat Kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Pada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saudara-saudari sekalian, pagi ini kita dengan hati yang bersyukur. Sekali lagi kita ada peluang untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pagi yang indah, kami bersyukur sebab Kau kurniakan kehidupan yang baru untuk setiap kami pagi ini. Biar hati kami terbuka dan tertuju untuk mendengar firman Kau. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Korintus 4 ayat 6 sampai ayat 21. 4 ayat 6 sampai ayat 21. Saya bagikan tajuk mempelajari seperti Yesus. Mempelajari seperti Yesus. Ayat 6 sampai ayat 13. Mari kita dengar firman Tuhan. Ayat 6. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan kepada diriku sendiri dan pada Apolos kerana kamu, supaya teladan kamu belajar apa erti ungkapkannya. Jangan melampaui apa yang tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan menjalankan keutamaan yang satu daripadanya. Sebab siapakah yang menganggap kamu begitu penting? Apakah yang engkau penting mempunyai, yang engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seolah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu menjadi raja. Alangkahlah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu menjadi raja sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat paling rendah,
sama seperti orang yang telah dijatuhkan hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, bagi manusia. Kami bodoh kerana Kristus, tetapi kami arif di dalam Kristus. Kami lemah tapi kami kuat. Kamu mulia tapi kami hina. Sampai saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan yang tangan yang berat. Kalau kami maki, kami memberkati. Kalau kami tinggalnya, kamu sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami tengah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Saudara-saudari sekalian, rasa Paulus mau kita menjadi seperti Yesus. Saudara-saudari sekalian, bagaimana kita boleh menjadi seperti Yesus? Dalam ayat 6 sampai ayat 13, rasa Paulus mau kita menjadi seperti Yesus, merendahkan diri seperti Yesus. Ayat 6 sampai ayat 13, rasa Paulus dia menggunakan diri sendirinya sebagai satu contoh. Menggunakan diri sendiri dan juga Apolos sebagai contoh. Apa yang mereka lakukan pelayanan selama ini, dia berikan dua gambaran untuk mereka boleh faham bagaimana pelayanan mereka. Siapakah Paulus dan siapakah Apolos? Saudara-saudari sekalian, dalam ayat 6, dia katakan tidak menyombongkan diri. Menyombongkan diri berarti kita sombong dan kita angkat diri kita bantai. Dari ayat 7 sampai ayat yang seterusnya, Paulus menjelaskan bagaimana kita boleh rendahkan diri seperti Yesus. Dan kenyataan yang dikeluarkan itu hanya satu jawaban sahaja. Paulus katakan, siapakah yang mengangkat kamu begitu penting? Mengapa kamu fikirkan kamu yang terlebih utama, kamu yang terlebih pandai? Bagaimana tahu kamu sudah bertumbuh? Biarlah kamu sekarang boleh menilai orang lain. Paulus mengatasi masalah ataupun soalan-soalan yang ditanyakan itu daripada Tuhan, bukan dari manusia. Paulus tahu bagaimana untuk menjalankan kehendak Tuhan. Jadi dia cakap, bagaimana kamu tahu, bagaimana kamu kata kamu terbaik. Paulus mau kita rendahkan diri untuk melayani Tuhan. Dan pertanyaan seterusnya, dia kata, apakah engkau mempunyai dan kamu tidak memiliki? Adakah kamu usaha sendiri atau ini adalah kurniaan daripada Tuhan? Sekali lagi dari pertanyaan itu, Paulus mau kita fikirkan apa yang kita miliki hari ini. Semua itu adalah daripada Tuhan. Dan tidak ada apa yang perlu dibanggakan. Jadi kita harus rendahkan diri. Seterusnya, Paulus kata, jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri? Kalau sudah ada, mengapa kamu harus membanggakan diri? Bukankah semua itu daripada Tuhan? Jadi haruslah rendahkan diri untuk melayani Tuhan. Jadi ayat 8, jemaat Korintus mereka menunjukkan kebanggaan diri mereka. Dan Paulus ingatkan mereka, jangan harus merendahkan diri untuk melayani Tuhan. Seterusnya dari ayat 9 sampai ayat 13. Paulus mengatakan bahawa hamba Tuhan diberikan tempat yang paling rendah. Berarti mereka seperti orang yang paling rendah. Seperti orang yang dihukum mati. Mengapa Paulus mengatakan keadaan mereka melayani seperti orang yang paling rendah? Seperti orang yang dijatuhkan hukuman mati. Ini adalah hubungan kait dengan latar belakang pada waktu itu. Pada zaman rasa Paulus ya, jenayah yang dihukum mati itu harus dijalan di atas kota itu sebelum dia dihukum mati. Jadi Paulus katakan, saya memang seperti orang seperti ini. Apa yang saya lakukan di kalangan orang ramai, di dalam pelayanan di atas, di dalam gereja, ditonton, dilihat oleh orang ramai.
Walaupun ada orang yang sokong, ada orang yang tidak pahami, ada orang yang tidak nyokong dia. Dia adalah seperti sekarang ini. Apa yang dia lakukan dilihat oleh orang ramai. Ada orang yang tidak sokong, ada orang yang sokong. Apa yang dia alami selama ini saudara-saudari sekalian. Dilihat orang ramai. Mungkin juga ada yang tidak suka pelayanan dia. Jadi Paulus kata apa yang dia lakukan itu diketahui orang ramai. Tidak ada apa yang dibanggakan. Sebab dia sanggup merendahkan diri untuk melayani Tuhan. Jadi dia berikan sandaran kepada jemaat-jemaat Korintus. Harus seperti dia merendahkan diri untuk melayani Tuhan. Sebab apa yang dia alami, apa yang dia ada hari ini, semua itu kurniaan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, dia masih lagi tidak kenal Tuhan. Kalau bukan kasih Tuhan, dia masih lagi seorang yang sangat sombong. Dia sudah alami, jadi dia boleh katakan, saya melakukan semua hal ini hanya satu tujuan, yaitu memuliakan nama Tuhan. Ayat 11 sampai ayat 13, dia menyebutkan keadaan dia semasa dia melayani Tuhan. Keadaan dia melayani Tuhan tidak seperti hari ini, selesa. Keadaan zaman itu dia melayani Tuhan. Ada banyak keadaan yang tidak diketahui, tidak akan dialami oleh kita hari ini. Seperti lapar, haus, dipukul, hidup mengembara dari sini ke sana, tiada tempat tinggal, menjadi penyanyi, diganyangi orang lain. Dia bukan saja mengalami banyak hal ini. Ayat 11 dia cakap sampai saat ini. Artinya sampai saat Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat Korintus, dia masih lagi dalam keadaan sebegitu. Dia nyanyi, dipukul, diancam, nyawa diancam. Jadi kita boleh bayangkan keadaan dia melayani Tuhan. Mengapa dia sanggup mengatasi semua ini. Bukan dengan kekuatan dia, melainkan dia berdasarkan kekuatan yang dipimpin oleh Tuhan. Yang diberikan oleh Tuhan kepada dia untuk dia boleh melayani sebegini. Dan keadaan yang begitu kita katakan keadaan yang begitu bahaya. Keadaan yang kita tidak dapat bayangkan. Tapi dia sanggup melayani Tuhan. Sebab dia merendahkan diri seperti Yesus untuk melayani. Saudara-saudari sekalian, mari kita belajar melayani Tuhan sebegitu. Mungkin hari ini kita tidak ancaman yang begitu. Tapi keadaan yang selesa, kita harus seperti Yesus merendahkan diri untuk melayani. Sebab apa yang kita alami, apa yang kita miliki, gereja yang cantik, tempat ibadah yang baik, kita keselesaan untuk melayani Tuhan itu, kita harus dengan hati yang rendah untuk melayani Tuhan seperti Yesus. Yang kedua, ayat 14 sampai ayat 21, Paulus kata, hal ini saya kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu memiliki beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu yang oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itu sebabnya aku mengiring kepada kamu Timotius, yang ada anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan, yang akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus seperti yang kuajarkan di dalam mana-mana setiap jemaat. Tetapi ada yang seberapa yang orang menjadi sombong karena mereka menyangka bahawa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Ayat 19. Sebab aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya. Maka aku akan tahu bukan tentang perkataan-perkataan orang yang sombong itu, tapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Apa yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cabut ataupun dengan kasih dalam hati yang lemah lembut? Dalam 8 ayat firman Tuhan ini, Rasul Paulus dia mengatakan dengan perbezaannya dalam ayat 6 sampai 13 dengan ayat
sekarang ini. Nada dia ada pertukaran. Dari satu yang tegas, dari ayat 6 sampai 13. Nada yang tegas. Mulai 14, dia dengan nada yang halus untuk menasihati jemaat Korintus untuk mengikuti Yesus, menjadi Yesus, pelajari menjadi Yesus dengan hati yang taat, setia. Paulus kata, hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu. Paulus tahu keadaan jemaat Korintus. Dan semasa Paulus menuliskan keadaan mereka dan mereka membaca keadaan sebenar yang berlaku, memang mereka merasakan malu. Tapi Paulus kata, ini bukan untuk memalukan kamu, tapi untuk mengingatkan kamu bahawa kamu merupakan anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Memperingatkan mereka, Tuhan memang mengasihi kamu sekalian. Jadi dengan nada yang mengasihi mereka, Paulus mengatakan dia sebagai bapa yang mengasihi mereka, yang sanggup mendorong mereka, yang sanggup memimpin mereka. Untuk membangunkan mereka sekali lagi, untuk menjadi mengikuti Yesus dengan taat sedia. Memang di kalangan jemaat Korintus, mereka mau Paulus datang untuk mengunjung mereka. Dan ini juga merupakan satu rancangan Paulus ya, untuk menjangkau, untuk mengunjungi jemaat Korintus. Tapi pada saat itu dia tidak apa-apa pergi. Dia masih berdoa, dia masih lagi ada hal lain untuk melayani. Jadi dia pada saat itu dia tidak dapat pergi di kalangan mereka. Jadi dia mengutuskan Timotius untuk membantu jemaat Korintus. Ada dua sebab. Sebab Timotius merupakan murid yang telah terlatih oleh Paulus. Jadi dia hantar Timotius untuk mengajar mereka tentang firman Tuhan, membangunkan mereka. Yang kedua, Paulus ingin Timotius pergi ke kalangan jemaat Korintus untuk membangunkan mereka, untuk memimpin mereka, untuk membangun. Ayat 18, Paulus kata, tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong kerana mereka menyangka aku tidak mau pergi di kalangan mereka. Jadi, waktu tangkapan mereka, Paulus tidak datang, ada di kalangan jemaat Korintus menganggap bahwa Paulus sombong. Paulus kata bukan saya sombong, tapi ini merupakan rencana Tuhan. Paulus dia taat sedia untuk mengikuti rencana Tuhan, bukan kehendak diri sendiri. Jadi setiap kali semasa Paulus dia berdoa, dia mau memulakan pelayanan, dia memang dengar suara Tuhan terlebih dahulu. Kalau Tuhan tidak mengizinkan dia untuk pergi, dia tidak pergi. Dia tunggu arahan Tuhan. Sangguppah kita mendengar penunjuk ataupun arahan daripada Tuhan, rencana dari Tuhan terlebih dahulu? Ataupun kita mau melakukan keadaan, keinginan diri kita terlebih dahulu? Paulus dia melayani Tuhan ada hati yang setia, taat. Mari kita juga belajar seperti Paulus. Dia ada hati yang taat sedia untuk mengikuti Yesus. Saudara-saudari sekalian, Paulus mau kita mempelajari seperti Yesus. Bagaimana seperti Yesus merendahkan diri. Seperti Yesus, dia taat sedia kepada rencana Tuhan. Dia sanggup melakukan rencana Tuhan. Mari kita belajar untuk seperti Yesus. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, dengan hati yang rendah, kami ingin mengikuti Engkau dengan taat sedia Tuhan. Biarlah kami, kehidupan kami hari ini tetap memuliakan nama Engkau dan juga Tuhan, Engkau yang sertai, Engkau memberkati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.